Sebenarnya ini terjadi ya, waktu itu sejak tahun 2014 sampai 2018 tuh udah mulai Mhm, penjualan di kawasan elit, di ibu kota ya, di Jakarta ya, karena mhm, kenaikan PBB waktu itu Mbak, kalau ingat. mhm, Jadi udah mulai nih yang, para pensiunan, yang orang-orang lama yang karena kenaikan PBB ini mereka menjual rumahnya. Tapi mhm, puncak kenaikan, penjualan ini memang terjadi pada saat pandemi, di pertengahan 2020 sampai 2021 ini. mhm, Artinya memang, situasi ini, membuat keuntungan bagi investor seperti yang tadi di awal ya dibicarakan. mhm, Mereka menjual aset properti ini karena satu kan tadi biasanya kebanyakan kalau pengusaha ini untuk, eee, apa, usahanya kan harus tetap berjalan, dia jual asetnya dulu untuk tetap, menjalankan bisnisnya. mhm, mhm. Jadi kalau saat ini investor mau beli adalah saat yang tepat. Karena Oke. satu, membeli rumah di kawasan elit ini kan demand-nya akan tetap ada sepanjang waktu. Yang kedua juga jarang sekali, kawasan elit bisa dijual dengan harga yang tadi seperti dibicarakan, 20 sampai 40% diskonnya. Dan Mhm, yang mhm. kedua keuntungannya tentunya, pada saat ekonomi nanti membaik, tentunya dia bisa menjual dan membawa keuntungan, bagi investor nantinya, seperti itu. Oke, kalau dari sudut pandang investor mungkin ini bisa jadi sinyal positif ya dan justru tadi lampu hijau nih untuk bisa menambah aset properti gitu sebagai bentuk investasi. Tapi kalau dari segi industri properti sendiri dengan adanya fenomena ini apakah artinya ini menjadi lampu merah nih untuk sektor properti, Pak Ai? Eee, nggak bisa dibilang lampu merah karena kan Mhm, ini hanya kawasan elit aja yang mhm, terdampak untuk penjualan discounted-nya. Tapi kalau in general kalau kita lihat, dalam residential property ini dalam penjualannya di kelas-kelas misalnya menengah ke bawah masih bagus penjualannya. mmm, Jadi mhm. keuntungannya kan sebenarnya untuk investor dengan kawasan elit ini ya selain bisa digunakan sebagai end user juga dia bisa mendapat keuntungan waktu saat turn around ininya ya, ekonominya membaik. Erwin, menurut Pak Ai memang, sudah terjadi fenomena rumah-rumah mewah ini dijual murah sebetulnya sejak bahkan sebelum pandemi, tapi memang puncaknya setelah ada pandemi gitu ya, semakin banyak orang yang akhirnya untuk menyelamatkan bisnisnya memilih untuk menjual propertinya begitu. Tanggapan Pak Erwin sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang adalah satu dua properti yang mau dijual dengan harga murah dengan miring gitu ya. Mhm, Dan orang Indonesia kan memang kan suka ikut-ikutan. Mungkin ada orang dapat satu properti harganya miring sekali, kemudian bicara dengan teman-temannya gitu ya. Dan kemudian timbullah fenomena seakan-akan harga properti itu tertekan begitu dalam gitu ya. Faktanya gimana? Faktanya apakah benar ada seperti itu? Seperti saya sampaikan, satu dua itu mhm, pun special case. mhm. Misalnya adalah aset pilot atau aset yang ciptaan bank atau kredit macet seperti itu. Ke Pak Ai terlebih dahulu, Pak Ai ini sebagai pengamat properti, karena ada kebijakan pemerintah PPN akan naik jadi 11% di tahun 2022, kemudian juga beberapa PPH itu ada perubahan tarif juga gitu ya. Ada pengaruhnya nggak kira-kira untuk konsumen terkait dengan daya belinya di properti? Ya, ya betul sekali ya, Mhm, pasti akan ada pengaruh karena dengan penambahan 1% PPN aja sudah akan membebani pembeli dalam hal mhm, ini. Ditambah mhm, rencana undang-undang pajak PPh yang tadi direncanakan akan ada memang kenaikan ya, walaupun ada kategorinya. Tapi yang jelas mhm. yang paling tertinggi adalah 35% untuk, pendapatan yang cukup besar. Artinya Iya, sekarang orang yang di atas iya. 1 miliar udah kena lebih dari, 30%. Nah Mhm, ini jelas akan sangat mempengaruhi, pembelian atau penjualan properti pada, eee, kalau memang ini akan di-apply di tahun 2022. iya, Tapi iya. kalau saya melihat di tahun 2021 ini karena masih ada stimulus PPN yang diberikan oleh Mhm, pemerintah, ini akan, belum terasa dampaknya. Jadi oke. sebenarnya tahun 2021 ini ya seperti saya bilang tadi, dengan belum adanya PPN kenaikan, PPh belum di-apply juga, saatnya untuk beli gitu.
Menurut Pak Ai ya sepertinya akan sangat berat dampak dari kebijakan ini ke sektor properti. Kita tanyakan kepada Pak Erwin, apakah sependapat juga Pak bahwa kebijakan kenaikan PPN, kemudian juga perubahan tarif pajak PPh itu akhirnya akan berdampak ke daya beli masyarakat dan berdampak juga jadinya ke prospek pemulihan sektor properti di 2022. Seperti apa Pak Erwin? Ya, jadi tentunya tergantung segmennya di mana gitu ya. Kalau Ya. segmen kelas menengah ke bawah tentunya kenaikan 1% sangat berdampak ya. Tapi kalau segmen menengah ke atas menurut saya 10-11% itu kan ya istilahnya 11-12, tidak terlalu banyak berbeda jauh gitu ya. Jadi kalau segmen memang menengah ke atas itu seharusnya tidak terlalu berdampak. Tentunya memang yang diharapkan itu adalah stimulus yang lainnya. Maksudnya gini, Oke. ada kenaikan pajak oke lah, itu kan memang pemerintah mengejar kenaikan pendapatan pajaknya. Tapi di sisi lain saya ingat banget dulu sempat ada wacana untuk PPh itu bukan BPHTB gitu ya, BPHTB itu diturunkan menjadi seperti PPh properti sekarang yaitu sebesar 2,5%. Nah, Ya. gini loh, properti itu kan pajaknya berlapis-lapis ya, terutama untuk properti yang primary, misalnya PPN tadi 10 sekarang menjadi 11, tahun depan menjadi 11%, kemudian ada BPHTB 5% lagi. Nah, bayangkan kalau rumah mewah, oke lah, itu memang satu segmen yang memang harus dikenakan pajak lebih tinggi ya. Tapi kalau dihitung-hitung, pajak properti Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan pajak properti, let's say di Singapura yang katanya sudah 3 kali gitu. Masih ada satu pertanyaan ya dari Sobat Cuan yang masih belum terjawab. Di daerah mana di Jakarta yang bisa diskonnya sampai 20%-an? Mungkin kita tanya terlebih dahulu ke data dari pengamat properti. Pak Ai, ada nggak Pak datanya Pak? Yang mana properti di wilayah Jakarta yang masih ada diskon sampai 20%-an dan bisa jadi peluang nih untuk investor? Ya, memang ini case by case, nggak semua area ya. Tapi saya melihat di kawasan Pondok Indah, dari yang tadinya dijual 50 juta per meter persegi, jadi menjadi turun sekitar 30 juta sampai 40 juta. Jadi artinya itu terdiskon, lumayan cukup besar. Jadi kalau bicara di mana areanya ya saat ini, kalau kawasan elit yang Pondok Indah yang sedang lagi banyak diambil oleh investor, begitu. Apalagi dari harga normal sebelum pandemi pastinya bedanya cukup jauh dan bisa jadi peluang yang bisa dimanfaatkan ya untuk investor. Nah kalau dari Rewide Indonesia sendiri Pak Erwin seperti apa Pak datanya? Mungkin ada nggak daerah-daerah khusus kalau tadi Pak Ai menyebut Pondok Indah gitu ya yang masih bisa menarik nih untuk dikoleksi para investor. Dari Pak Erwin sendiri ada yang bisa kita perhatikan Pak, daerah mana di Jakarta yang masih terdiskon sampai 20% atau bahkan lebih? Ya, jadi di Jabodetabek sendiri Rewet cukup kuat eksistensinya. Jadi dari semua wilayah hampir merata terjadi seperti itu. Kecuali mungkin saya bisa special case itu adalah di Kebayoran Baru. Kenapa Kebayoran Baru? Karena demand-nya itu masih sangat stabil di sana dan saya hampir belum pernah dengar ada rumah yang dijual tuh sangat tertekan harganya gitu ya. Ya mungkin kalau 10-15% dibandingkan kondisi normal itu ada terjadi. Itu pun karena kita tahu di pasar properti itu kan seperti pasar pada umumnya ya, supply dan demand Mbak ya. Jadi tentunya kalau supply-nya berlimpah, demand-nya itu kecil gitu ya, tentunya akan menekan harga ya. Jadi saya rasa itu hal yang natural terjadi dan bisa saya jawab terjadinya merata di seluruh Jabodetabek. Oke, jadi bisa di mana aja gitu ya, rata-rata tuh semuanya sedang terdiskon nih harganya. Tapi special case tadi ada Pondok Indah misalnya, kemudian Kebayoran Baru. Nah, terakhir mungkin ini karena banyak juga jadi pertanyaan, kalau kita membeli suatu rumah, apalagi ini rumah mewah, apakah kalau harganya sudah murah otomatis itu bagus gitu ya dan layak untuk kita beli atau ada pertimbangan lainnya? Kita ke Pak Erwin terlebih dahulu ya. Ya, jadi saya percaya bahwa sekarang ini adalah saatnya bagi pembeli itu membeli ya, karena ya itu tadi harganya tertekan karena supply-nya lebih banyak daripada demand. Atau kita ada bahasa kerennya mungkin teman-teman di Reward ya sebutnya adalah time to buy gitu ya. Jadi itu satu, dan yang kedua tentunya di pasar bahkan bukan secondary mungkin ya, di primary pun banyak developer juga memberikan banyak sekali promo. Jadi bagi konsumen ini saatnya yang tepat untuk mencari rumah impiannya seperti itu. Nah, kalau Pak Ai sendiri Pak, apakah ada pertimbangan lain selain harga yang sudah terdiskon tadi ketika kita mau membeli satu rumah nih? Karena memang rumahnya mungkin sudah bisa dikatakan sudah cukup bagus ya, karena ini rumah mewah istilahnya, tapi apa sih pertimbangan lain yang harus kita perhatikan Pak Ai? Ya tentunya semuanya kita harus lihat legalitasnya.
apakah ini memang atau ada ahli waris lagi nantinya. Jadi legalitas yang perlu dicek pertama. Yang kedua tentunya kita harus lihat sejauh apa perawatan daripada rumah tersebut. Kadang rumahnya mewah bagus tapi mungkin ada kerusakan di mana-mana. Ya. Yang ketiga tentunya kita harus melihat apakah pembayaran utilitas segala macam selama ini apakah ada outstanding atau tidak. Nah itu yang harus kita perhatikan saat membeli rumah.